Halo pejuang CPNS, kembali lagi bersama aku Pinamiza Putri. Pada video kali ini, aku mau ngajak kalian untuk membahas soal SKB CPNS PGSD 2020 yang terbaru dan terupdate part 4. Kali ini kita akan membahas bidang profesional IPA. Sebelum kita lanjut untuk bahas soal, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung saja untuk membahas soalnya. Nomor 1. Contoh dari gejala biotik kecuali: A. Tumbuh dan berkembang, B. Gerak, C. Bernafas, D. Tidak bertambah. Jadi pembahasannya yaitu komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Yang option A, tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya tidak bisa kembali dari kecil ke besar. Itu namanya tumbuh. Kalau berkembang itu bisa kembali. Gerak dan bernafas hanya dilakukan oleh komponen biotik. Jadi contoh gejala biotik yang lain adalah makan, berkembang biak, dan ekskresi. Jadi jawabannya adalah D, tidak bertambah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam suatu komunitas terdapat rumput teki dan rumput gajah. Jika rumput teki menghalangi tumbuhnya rumput gajah karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik, hal tersebut dinamakan: A. Interaksi antar organisme, B. Anabiosa, C. Interaksi antar komunitas, D. Alelopati. Jadi, jawabannya adalah alelopati. Alelopati ini adalah interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya yang bersifat merugikan makhluk hidup lain karena mengeluarkan zat yang bersifat racun. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di suatu padang rumput hidup sekelompok kambing dan harimau. Jika predatornya sangat aktif, maka setelah terjadi penurunan konsumen primer akan terjadi: A. Penurunan populasi kambing dan harimau, B. Penurunan populasi harimau dan peningkatan populasi kambing, C. Peningkatan populasi rumput dan penurunan populasi harimau, D. Peningkatan populasi rumput dan harimau. Jadi konsumen primer adalah konsumen yang memakan produsen. Produsennya adalah rumput. Jika terjadi penurunan konsumen primer, maka yang akan terjadi adalah peningkatan populasi rumput dan penurunan populasi harimau. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pernafasan menghasilkan karbon dioksida dapat dibuktikan dengan cara: A. Meniup air di bak mandi, B. Meniup cermin, C. Meniup air kapur, D. Meniup air dalam sungkup. Jadi air kapur kalau kita tiup dengan karbon dioksida akan keruh. Jadi jawabannya untuk membuktikan karbon dioksida ini adalah dengan meniup air kapur. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, sebuah benda bermassa 8 kilo berada pada ketinggian 5 meter di atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 9,8 Newton, maka energi potensial benda tersebut adalah: A. 392 Joule, B. 354 Joule, C. 260 Joule, D. 240 Joule. Energi potensial itu rumusnya M kali G kali H. M adalah massa, G adalah kecepatan gravitasi, H adalah ketinggian benda. Jadi 8 dikali 9,8 dikali 5 sama dengan 392 Joule. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium adalah: A. Sinusitis, B. Pleuritis, C. Bronkitis, D. Tuberkulosis. Oke. 1. Sinusitis. Sinusitis disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus.
2. Pleuritis disebabkan oleh bakteri Pneumococcus. Bronkitis disebabkan oleh virus. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Jadi jawabannya adalah tuberkulosis. D ya. Selanjutnya, nomor 7. Makanan yang masuk ke dalam tubuh diperlukan untuk A. Menghasilkan keturunan, B. Menghasilkan uang, C. Menghasilkan cita-cita, D. Menghasilkan tenaga atau energi. Ini udah jelas jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah A. Beras, jagung, daging, dan susu, B. Beras, jagung, kentang, dan telur, C. Gandum, sagu, biji-bijian, dan ikan, D. Beras, jagung, gandum, dan sagu. Udah jelas jawabannya adalah D, karena option D adalah sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Option A, B, C itu masih diacak. Ada yang mengandung protein di sana, ada yang mengandung vitamin. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut ke nomor 9. Iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon karena kuman atau bakteri disebut A. Diare, B. Gastritis, C. MAH, D. Sembelit. Oke. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung. MAH adalah peradangan pada lambung karena akibat luka. Sembelit adalah kelainan pada sistem pencernaan di mana seorang manusia mengalami pengerasan tinja yang berlebihan sehingga sulit untuk dibuang. Diare adalah iritasi pada selaput dinding usus besar karena kuman atau bakteri. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Diare. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan data campuran berikut ini. 1. Larutan air garam, 2. Larutan tepung, 3. Campuran kerikil dan air, 4. Air teh, 5. Sirup. Berdasarkan data di atas yang termasuk campuran homogen ditunjukkan nomor A. 1, 4, 5, B. 1, 2, 4, C. 1, 2, 5, D. 2, 4, 5. Baiklah, campuran homogen adalah campuran yang tercampur sempurna atau suatu campuran yang di dalamnya terdapat komponen zat, tetapi tidak terpisah bila dilihat dengan mata. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu larutan air garam, air teh, dan sirup. Karena kita tidak bisa membedakan mana yang airnya, mana yang sirupnya. Itulah yang disebut dengan campuran homogen. Oke, sekian dulu pembahasan soal kita kali ini. Sampai ketemu di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk sekedar info, soal ini aku ambil dari soal UTN para guru yang ikut ujian PPG. Semoga bermanfaat dan terima kasih.